ini ada bad news. Saya mau ditetapkan sebagai tersangka atas suatu peristiwa yang sebenarnya sangat-sangat absurd, sangat tidak jelas. Nah kemudian saya mengatakan kepada Koni, Republik ini dibangun dengan keyakinan agar setiap anak bangsa bisa merdeka. Mas, tunggu dulu. Saya mau memperjelas. Mau ditersangkakan, itu informasi yang sudah lama ada. Sejak berbulan-bulan lalu, sebenarnya siapa yang sedang mengincar Anda? Menurut informasi dari Mbak Koni ya? Ya, karena di dalam pesan itu sangat jelas. Sebaiknya saya tidak usah turun ke Sumatera Utara mempersoalkan Bobi Nasution. Sebaiknya Jakarta dan Jawa Tengah semua sudah diset. Bahkan ditambah Jogja. Kemudian saya berimajinasi, bukan hanya Jogja, Jokowi kan juga punya orang-orangnya di Jawa Timur. Maka saya bilang sama kau nih, mari kita jadikan ini sebagai momentum untuk mengingatkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa ambisi kekuasaan yang menggunakan hukum, yang menggunakan kekuatan logistik yang luar biasa. Saya dapat informasi cukup akurat setelah Jokowi turun di Jakarta misalnya, dimobilisasi dana hampir 200 miliar rupiah. Informasinya dari mana dan bagaimana kualitas informasi itu? Begini, pertama saya mesti koreksi ya. Pergerakan Mas Hasto itu menurut saya kan pergerakan yang sangat wajar. Karena beliau sekretaris jenderal dari partai. Sudah pasti harus kemana-mana. Yang kedua, kalau ditanya informasi dari mana, saya pasti nggak akan bicarakan. Kita sudah pernah mengalami ketika di negeri ini sebagai informan yang menyatakan kebenaran, kita malah jadi ditarget. So I have to protect myself of course, and I have to protect the source gitu. Tapi kan kita berteman udah lama lah. Semua yang aku bahas dengan kakak pasti A1. Dia bilang, Mbak, gue punya berita A1 tentang sahabat tuh. Wah, sahabat gue siapa nih gitu? Sahabat gue banyak kayaknya. Terus enggak, ini sahabat lu banget, Hasto gitu. Oke, langsung aku ketemu gitu kan. Terus dia bilang gini, gue gak ada waktu banyak gitu kan, karena kan dia anggota lah aku boleh sebut ya. Gue gak ada waktu banyak. Maksudnya anggota itu aparat? Aparat. Nah, aparat yang merah putih ya. Nah, kita sebutnya aparat merah putih. Aparat merah putih ya. Aparat merah putih. Jangan dianggap aparat itu udah jelek semua. Ada yang merah putih kuning hijau ternyata ya. Oke. Nah, terus dia bilang gini, sahabat lu, tolong lu bilangin berhenti bersuara keras, utamanya berjuangnya di Sumatera Utara dan di Jawa Tengah. Dan di DIY juga. Iya, DKI juga. Tapi DKI setelah disebutnya Sumatera Utara, Jawa Tengah dulu. Dan berhenti bersuara keras. Karena filenya tuh sudah siap. Bahwa beliau itu tersangka itu tinggal diumumkan. Wow. File sudah siap. Yes, tinggal diumumkan sebagai tersangka. Sebagai tersangka. Oke. Terus ini yang mana? Aku sama, karena aku nggak ngerti juga. Gue kan tinggal di Rusia, ceritanya gue kan menjauhkan diri dari hiruk pikuk dulu, pusing kan kepala gue. Nah terus ya apalagi kalau bukan kasus KPK yang Mbak Koni belain soal Kusnadi ya. Aku kan marah soal Kusnadi, bukan soal Mas Hasto. Aku nggak ngerti lah soal Harun Masiku yang Kusnadi itu yang mana? Ajudannya. Kasus ajudannya gitu kan menurut gue kok ajudan diginiin gitu loh. Nah, jadi waktu orang semua rame bela Mas Hasto, gue bela Kusnadi karena gue pikir orang kok jadi korban kan. Nah anyway. Kedua dia bilang gitu, ini kalaupun harus diteruskan, gue kasih tahu aja ya, ini pasti kalah, karena di sana sudah pasti menang. Ini yang pasti kalah itu maksudnya kandidatnya, kandidat PDIP pasti kalah, karena makanya niat dia baik, gini deh, istilahnya nafas tuh dipelihara aja lah untuk darah-darah menang, ngapain darah dari situ udah pasti menang. Nah buat aku ini kan remind me of months ago, gue di warning yang sama juga kan. Jadi negara ini tuh perlu aku tuh jadi lucu juga ya. Kita nih rakyat bayar pajak makin besar dengan segala macam, tapi ujung-ujungnya semua tuh kayak sandiwara politik gitu. Yang ngincer siapa, lembaga mana? Ya sama, KPK. KPK juga? Justru KPK. Oh oke. Saya masih ingat Anies Baswedan. Ketika Anies Baswedan itu dikriminalisasi, itu Pak Presiden Jokowi berbicara dengan saya. Seperti apa? Beliau sangat khawatir terhadap munculnya Anies Baswedan. Sehingga itu nyata-nyata kasus Formula E itu kriminalisasi dan saya bersaksi itu dari perintah Pak Jokowi secara langsung. Berbeda kasus Sambo, kaitannya kemana? Judi online, narkoba, itu kan mendapat backing dari Partai Coklat, kemudian judi kemudian tambang-tambang ilegal. Semua tahu itu kan dimobilisasi untuk kepentingan dana pergerakan Pilpres. Tapi ketika urusan seperti ini sama dikejar, saya melawan. Mosok saya hanya menghadapi ancaman aja takut, saya bongkar. Itu yang kita lakukan. Jadi saya nyatakan di sini bahwa Anies Baswedan kriminalisasi itu perintah dari Presiden Jokowi. Mas Hasto,
Anda sadar betul menyampaikan semua ini? Oh, saya sangat sadar. Saya menyongsong badai.